Sangat senang saudara-saudara saya dapat membagikan firman pada hari ini. Firman yang ingin saya bagikan ini sangatlah spesial buat saya. Sebelumnya saya sudah menyiapkan beberapa firman sebenarnya karena ada beberapa yang Tuhan taruh di hati saya. Tapi ketika Pastor Indra meminta saya untuk membagikan firman pada minggu ini, saya bertanya kepada Tuhan karena firman-firman yang saya siapkan kok kesannya kayaknya kurang cocok gitu. Kayaknya kurang pas. Di dalam doa saya, Tuhan mengingatkan saya akan sebuah ayat yang ketika akhirnya saya pelajari dan yang akan saya bagikan hari ini, benar-benar sebuah apa ya saudara-saudara, sebuah kesegaran baru bahkan bagi saya. Dan saya berharap ketika saudara mendengar apa yang akan saya bagikan hari ini, saudara pun bisa disegarkan, saudara bisa dikuatkan, saudara bisa mendapatkan kekuatan. Seperti biasa saudara-saudara di tahun baru, setiap dari kita pasti, atau mungkin saudara sudah jemu saya tidak tahu, tapi kebanyakan dari kita biasanya mempunyai sebuah pengharapan baru di tahun yang baru. Sebuah hal-hal baru, mungkin sebuah rencana baru, sebuah kebiasaan baru, sebuah lifestyle baru, mungkin bisnis baru, mudah-mudahan bukan istri baru atau suami baru ya. Atau mungkin gereja baru juga kami tolak di dalam nama Yesus. Tapi dunia ini selalu menggunakan milestone. Tahun baru atau sebuah milestone di dalam hari-hari kehidupan kita untuk seakan-akan kita merubah, start fresh. Untuk melakukan sesuatu yang benar-benar baru. Dan kita sebagai manusia, pribadi kita, jasmani kita, kedagingan kita, itu sangat senang saudara-saudara. Dengan hal yang baru kita attracted, fascinated. Kita kurang bagaimana ya, kurang suka gitu dengan hal yang lama. Hal yang sudah biasa, kita melihat itu sebuah hal yang udah standar, sudah biasa banget. Makanya jangan kaget saudara-saudara. Setahun belakangan ini saya rasa kita semua pasti pernah mendengar yang namanya Bitcoin, NFT, dan Metaverse. Dan saya rasa banyak dari kita yang mulai penasaran bahkan berlomba-lomba. Karena adalah sebuah hal yang baru saudara-saudara. Hal yang baru selalu mendapatkan perhatian kita. Attracts us, gets our attention. Hal yang baru selalu membuat kita menjadi penasaran dan membuat kita menjadi semangat saudara-saudara. Bukan hal yang aneh. Tapi semakin saya beranjak dewasa, bukan tua, dewasa. Saya mulai memperhatikan satu hal saudara-saudara. Dulu saya selalu fascinated, selalu terkagum-kagum dengan yang namanya baru. Wow, ini ada mainan baru, ini ada bisnis baru, ini ada konsep baru. Saya ingin menjadi orang yang kalau tidak bisa yang pertama, minimal kedua saudara-saudara. Untuk kayak saya mau gitu. Kehidupan baru, lifestyle baru. Dulu yang kayaknya gak mau nge-gym, sekarang mau nge-gym kalau bisa ngangkat 100 kilo gitu. Yang kayak baru semuanya. Fascinated. Tapi ketika saya beranjak semakin dewasa, saya mulai mempunyai sebuah pandangan yang berbeda saudara-saudara. Saya mulai memperhatikan hal-hal yang sudah ada dan mengapresiasi hal-hal yang sudah ada lebih dalam saudara-saudara. Hal-hal yang sudah familiar, hal-hal bukan yang baru tapi yang mungkin sudah menjadi bagian dari kehidupan saya, keseharian saya. Hal-hal yang rasanya sudah same old gitu kasarnya. Kenapa saudara-saudara? Karena saya mulai menyadari bahwa semakin saya beranjak dewasa, yang saya cari itu bukanlah hal yang baru, tetapi sebuah stability, saudara-saudara. Sebuah hal pondasi yang semakin kokoh dan semakin mengakar. More grounded. Saya berharap lebih sering sekarang ini, dari hal yang sudah ada, bagaimana caranya saya bisa mempunyai pandangan atau perspektif yang berbeda, yang lebih fresh. Tanpa mengubah apa yang sudah ada saudara-saudara. Saya tidak tahu saudara dapat merasakan apa yang saya rasakan atau tidak. Tapi hari ini izinkan saya tunjukkan apa yang Tuhan ingin bawakan melalui firman yang saya bagikan hari ini. Yang Tuhan tunjukkan
di dalam doa saya adalah dari kitab Hosea pasal 2 ayat 15, saudara-saudara. Saya akan mengambil sebuah terjemahan yang mungkin saudara-saudara belum terlalu familiar, yaitu terjemahan firman Allah yang hidup. Karena saya sangat senang bagaimana dia membawakan ayat ini. Dikatakan di ayat 15, di sana aku akan mengembalikan kebun anggurnya kepadanya dan mengubah lembah Akor. Langsung ditulis di dalam kurung saudara-saudara oleh terjemahan ini. Lembah kesusahannya menjadi pintu pengharapan. Saya ulang sekali lagi. Tuhan akan mengubah lembah Akor atau lembah kesusahannya menjadi pintu pengharapan. Konteks cerita dari kitab Hosea, saudara-saudara, mungkin saudara pernah baca, adalah bagaimana seorang nabi yang bernubuat bagi bangsa Israel yang diminta oleh Tuhan untuk menikah dengan seorang pelacur, saudara-saudara. Hal yang sangat kontras, sangat ekstrim. Kita sendiri mungkin terkejut. Seakan-akan kalau zaman sekarang kita berbicara ada seorang pendeta, seorang pastor yang saudara begitu hormati dan kagumi, tapi dia menikah, mengambil istri seseorang wanita dengan latar belakang yang begitu menjijikan di mata dunia, begitu najis. Sebuah hal yang sangat kontras karena kita selalu berpikir bahwa jika seorang yang baik pasti menikah dengan seorang yang baik. Jika seorang pendeta, seorang yang begitu dihormati dengan pengetahuan spiritual yang tinggi pasti akan menikah dengan seseorang yang cukup terpandang juga, setidaknya kehidupannya cukup mulia, saudara-saudara. Tapi Hosea melakukan hal sebaliknya. Dan bahkan ini karena permintaan Tuhan. Karena Tuhan sedang ingin menunjukkan satu hal, saudara-saudara. Bahwa istri yang diambil oleh Hosea itu menggambarkan bagaimana bangsa Israel di mata Tuhan. Dari cerita Hosea, bagi saudara-saudara yang sudah tahu dan sudah sering dengar, saudara tahu bahwa ini sebenarnya Tuhan sedang berbicara dengan kacamata kasih karunia. Bahwa inilah Hosea atau gambaran Tuhan melihat saudara dan saya, yaitu pelacur, dan Tuhan ambil sebagai istrinya, saudara-saudara. Tapi kita tahu juga di dalam ceritanya bahwa istri dari Hosea kembali meninggalkan Hosea dan kembali ke dunia melacurnya sekali lagi, saudara-saudara. Seakan-akan dia membawa sebuah kedukaan kepada Hosea, seakan-akan seorang wanita yang tidak tahu untung, saudara-saudara. Tidak mengerti artinya kebaikan dari seorang nabi, seorang yang dipandang, dan akhirnya mengecewakan lagi. Dan mungkin itu saudara-saudara yang sering kali kita alami. Sebaik-baiknya kita ingin berusaha untuk menyenangkan Tuhan. Sebaik-baiknya kita berusaha untuk tidak mengecewakan Tuhan. Tapi ada momen-momen kita kembali mengecewakan dia kembali. Maka itu ketika di ayat 15 ini, melalui Nabi Hosea, Tuhan sebenarnya sedang berbicara kepada bangsa Israel, saudara-saudara. Dikatakan bahwa aku akan mengembalikan kebun anggurnya kepadanya dan mengubah lembah Akor atau lembah kesusahannya menjadi pintu pengharapan. Lembah Akor, saudara-saudara, Akor di dalam bahasa Ibraninya itu artinya adalah trouble, sesuatu yang membawa kesedihan, membawa kesusahan, saudara-saudara. Tapi menarik bagaimana Tuhan berkata sesuatu yang membuat kita sedih selama ini, Tuhan akan ubah menjadi pintu pengharapan, saudara-saudara. Saya ingin bawa satu ayat lagi sebelum saya menjelaskan tentang semua ini. Yesaya pasal 65 ayat 10. Dikatakan demikian, Saron akan menjadi padang rumput bagi kambing domba, dan lembah Akor menjadi tempat pembaringan bagi lembu sapi untuk umatku yang mencari aku. Di kitab Hosea lembah Akor dikatakan Tuhan akan ubah menjadi pintu pengharapan. Tapi di kitab Yesaya Tuhan katakan lembah Akor akan menjadi tempat peristirahatan, saudara-saudara. Saya cukup yakin saudara-saudara mungkin tidak terlalu familiar dengan yang namanya lembah Akor. Saya akan mulai jelaskan apa itu lembah Akor, saudara-saudara. Lembah Akor hanya disebut 3 kali di dalam Alkitab. Kita sudah baca dua ayat. Yang pertama, lembah Akor itu ditulis dalam kitab Yosua pasal 7, saudara-saudara.
Ini adalah sebuah cerita ketika bangsa Israel mulai masuk ke dalam tanah perjanjian. Mereka baru saja memenangkan kota Yeriko, saudara-saudara. Baru saja mereka melihat mujizat bagaimana kota Yeriko runtuh. Dan mereka sedang masuk ke kota kedua, yaitu kota Ai, kota besar kedua di tanah perjanjian untuk mereka rebut dan mereka menangkan. Tapi ketika Yosua mulai mengirimkan orang-orangnya, bangsa Israel, 3.000 pasukan untuk menyerang kota Ai, hal sebaliknya terjadi, saudara-saudara. Bukan kemenangan yang mereka dapatkan, malah mereka kalah dan bahkan tidak sedikit orang Israel akhirnya mati, saudara-saudara, di tangan orang Ai. Yosua pun bertanya kepada Tuhan, Tuhan, kok bisa ini semua terjadi? Bukankah kita sudah dikirim dan sudah dijanjikan bahwa tanah perjanjian menjadi milik kita? Mungkin itu yang saudara alami, saudara-saudara. Saudara bertanya di dalam kehidupan saudara, bukankah Tuhan sudah berjanji bahwa kita adalah anak, bahwa kita adalah lebih dari pemenang? Tapi mengapa kita mengalami kekalahan demi kekalahan? Kenapa kita mengalami kekecewaan demi kekecewaan? Dan setelah diusut, saudara-saudara, Tuhan menyatakan karena ada orang di bangsamu yang tidak melakukan seperti yang aku katakan. Jadi ternyata, saudara-saudara, ada sebuah pribadi yang bernama Akan. Dia mencuri, mengambil bagian yang harusnya dikhususkan dari kota Yeriko, jarahan dari kota Yeriko yang harusnya dikhususkan kepada Tuhan. Dia ambil, saudara-saudara, dia simpan untuk dirinya sendiri. Tahu bagaimana Yosua akhirnya bisa menemukan Akan? Tuhan berkata kepada Yosua, kamu panggil suku demi suku. Jadi ada 12 suku bangsa Israel, ada 13 kepala suku yang dipanggil. Dilihat satu-satu, lalu Tuhan berkata bukan. Sampai akhirnya ditemukanlah suku Yehuda, saudara-saudara. Suku Yehuda kemudian dia panggil satu persatu kepalanya. Dia panggil lalu ditemukan lagi yang ini, yaitu dari kaum Zerah, saudara-saudara. Kemudian dipanggil lagi dari kaum Zerah, dipanggil lagi orang-orangnya. Kemudian didapatkannya lah Zabdi, saudara-saudara. Kemudian dipanggil lagi Zabdi dari keluarga Zabdi karena keluarganya keluarga besar. Dipanggil akhirnya ditemukannya Akan, saudara-saudara. Akan anak Zabdi dari kaum Zerah dari suku Yehuda. Ditemukan bahwa ternyata dia menyimpan bagian yang harusnya dikhususkan kepada Tuhan. Saudara lihat, karena apa yang dilakukan oleh Akan, satu pribadi, saudara-saudara, satu bangsa Israel mendapatkan hukuman oleh Tuhan. Dan ini yang terjadi di perjanjian lama. Saudara dan saya jangan takut ya. Ini bukan yang terjadi di perjanjian baru dan akan saya tunjukkan nanti. Tapi ini yang terjadi di perjanjian lama. Bahwa karena satu orang, satu bangsa mengalami kekalahan, saudara-saudara. Lalu apa yang dilakukan? Kemudian mereka membawa Akan dan keluarganya. Dibawa ke lembah Akor. Inilah tempat pertama lembah Akor disebut. Tahu apa yang terjadi, saudara-saudara? Dia dengan keluarganya, Akan dengan keluarganya ditimpuk batu oleh bangsa Israel sampai mati, saudara-saudara. Maka itu sejak saat itu lembah Akor sangat melekat, sangat identik dengan kesedihan, dengan trouble, dengan kesusahan. Ketika saya membaca ini, Tuhan berkata kepada saya bahwa firman ini akan saya bagikan karena ada pribadi-pribadi yang begitu trauma dengan kejadian di dalam kehidupan mereka. Begitu terluka, begitu sedih, begitu ketakutan. Mungkin ini berbicara di dalam hubungan saudara. Ada hubungan saudara yang saudara alami. Ada bisnis atau usaha atau klien atau keluarga yang menipu dan menyakiti saudara begitunya. Sampai saudara terluka. Saudara membawa kesedihan yang begitu dalam. Troubled. Hati saudara saat ini bukan resolve, saudara-saudara. Kejadian itu bukan sudah teratasi, tapi saudara kubur, saudara lewatkan. Saudara tidak ingin utak-atik, saudara tidak ingin buka, saudara-saudara. Karena membawa kesedihan yang mendalam dan belakangan ini, saudara-saudara, di hari-hari belakangan ini, saya banyak temukan, saudara-saudara. Setelah Tuhan tunjukkan ini, emang saya banyak temukan di dalam perbincangan saya dengan beberapa kawan.
Bahkan di dalam diri saya sendiri saya banyak temukan ternyata ada momen-momen yang terjadi di masa lalu yang begitu membekas, yang begitu melukai saudara-saudara. Dan seakan-akan mencari hal yang baru menjadi cara yang lebih mudah. An escape, jalan keluar yang lebih mudah. Karena tidak membutuhkan banyak energi, tidak membutuhkan banyak keberanian untuk membuka kembali perbendaharaan yang lama itu, membuka kembali luka yang lama itu saudara-saudara. Jadi kita kubur dan kita tinggalkan begitu saja. Inilah yang terjadi di lembah Akor saudara-saudara. Begitu lama sejak dari pertama kali bangsa Israel menginjak tanah perjanjian dan menemukan lembah Akor. Luka tersebut begitu dalam saudara-saudara, begitu membekas. Sampai akhirnya Tuhan harus bicara melalui 2 orang nabi yang begitu luar biasa di dalam perjanjian lama. Nabi Yesaya dan Nabi Hosea. Dikatakan bahwa lembah Akor akan Tuhan ubah menjadi pintu pengharapan. Bahwa lembah kesusahanmu, di masa kelammu, tempat di mana yang begitu membawa trauma saudara-saudara. Begitu membawa kekecewaan dan ketakutan, Tuhan akan ubah menjadi pintu pengharapan. Tuhan juga berbicara bukan hanya menjadi pintu pengharapan, tapi di situ akan menjadi tempat istirahat, saudara-saudara. Tempat yang sebelumnya adalah sebuah momok, sebuah ketakutan, sebuah hal yang tidak ingin bahkan kita bahas, saudara-saudara, tidak ingin kita sentuh, saudara-saudara. Tapi tempat ini akan menjadi sebuah tempat yang nyaman untuk kita beristirahat. Wow. Saya tidak tahu apa yang menjadi ketakutan saudara. Saya berdoa. Saya berdoa dengan bantuan Roh Kudus. Biarlah Roh Kudus yang tunjukkan bahwa ada sebuah hal yang meloncat di hati saudara. Bahwa Tuhan sedang berbicara mengenai hal ini kepada pribadi saudara. Ada sebuah hal yang begitu pribadi yang saudara bahkan tidak pernah tunjukkan kepada orang lain, tidak pernah diskusikan kepada orang lain. Biarlah itu meloncat di dalam hati saudara. Dan saya declare di dalam nama Yesus, itulah yang akan Tuhan ubah saudara-saudara di dalam nama Yesus. You know, di dalam dunia psikologi sendiri saudara-saudara, ada sebuah hal yang menarik. Ketika waktu saya mengikuti sebuah seminar tentang psikologi anak, sang psikolog berkata demikian. Jika ada sebuah kejadian yang tidak menyenangkan yang dialami oleh si anak, misalnya dia dibully di sekolahnya, dia dibully dan dia pulang selalu sedih, nangis, uring-uringan, tidak mau makan. Dia kayak ke sekolah jadi males-malesan gitu. Ada hal yang menarik saudara-saudara yang diajarkan oleh psikolog anak. Dikatakan kita tidak boleh mengecilkan atau menganggap itu hal yang sepele. Jangan disepelekan. Jangan dibilang, udahlah nanti pasti lewat saja. Udahlah mungkin kamu nanti akan mengerti suatu hari nanti. Bukan begitu yang dikatakan, tapi yang mereka lakukan saudara-saudara, yang mereka ajarkan. Tahukah saudara? Mereka berkata, ketika kita sudah tahu kejadian tersebut, kita harus mencoba membujuk untuk mengajak anak kita bersama kembali ke tempat di mana kejadian itu terjadi saudara-saudara. Dan kita selesaikan di tempat itu. Jika perlu sampai anak itu menangis, teriak karena begitu luka yang mendalam saudara-saudara. Tidak apa-apa tapi kita selesaikan di tempat itu. It's very interesting saudara-saudara. Karena seringkali kita berpikir harusnya kita semakin menjauh. Tapi psikolog pun mengajarkan kita malah harus semakin mendekat dan menyelesaikan. Tahukah saudara-saudara, seringkali di dalam hubungan keluarga, di dalam hubungan pernikahan, permasalahan yang terjadi sudah begitu kusut karena seringkali saudara-saudara tidak terselesaikan. Kita abaikan, kita kubur, kita anggap udahlah lewat saja. Tapi tanpa kita sadari, seiring waktu itu semakin menggulung saudara-saudara sampai akhirnya kita sudah tidak tahu lagi apa sih penyebab awalnya. Kenapa sih bisa ini terjadi semua? Bahkan psikolog di dunia pun sudah setuju bahwa we need to revisit. Kita perlu kembali ke tempat di mana itu membawa kekecewaan saudara-saudara, dan we need to resolve. Maka itulah yang Tuhan katakan bahwa Dia
akan membawa sebuah paradigma yang baru dari tempat yang sama, yaitu lembah Akor, saudara-saudara. Lembah yang membawa kesusahan, yang membawa kekecewaan, saudara-saudara. Dan dia akan ubah, saudara-saudara, menjadi hal yang baru. How good is that? Hari ini I'm speaking to you. Jika saudara pernah terluka dengan hubungan saudara di masa lalu saudara, dan saat ini saudara bahkan takut melangkah untuk memulai sebuah hubungan. Saudara berasa insecure, saudara takut dikecewakan. Jadi lebih baik saudara yang berkata tidak dulu, saudara yang lebih baik putuskan hubungan ini terlebih dahulu sebelum saudara terluka seperti seperti dulu, saudara-saudara. Mungkin ada orang-orang di sini, saudara-saudara, yang begitu trauma dengan apa yang dialami di masa kecil mereka dengan keluarga mereka. Sampai akhirnya ketika mereka kembali ke rumah mereka, ke rumah orang tua mereka, mereka melihat sebuah tempat dan mereka hanya bisa menangis karena begitu dalam kesedihan dan kekecewaan yang dialami di tempat itu, saudara-saudara. Dan akhirnya lebih mudah untuk memutuskan agar tidak kembali ke rumah orang tua. Lebih mudah karena kalau jika kita kembali, semua cerita-cerita yang sudah kita kubur dan kita jaga begitu lama harus muncul kembali, saudara-saudara. It is easier for us to handle dengan cara meninggalkan dan menjauh. Tapi hari ini, saudara-saudara, saya ingin katakan jangan kaget. Bukan saudara yang harus kembali, tapi jangan kaget jika Tuhan membawa saudara seakan-akan revisit ke tempat yang lama. Segala insting saudara sudah berkata, ayo kita harus lari, kita harus kabur, kita harus cabut. Ini hal buruk akan terjadi lagi, tapi somehow Roh Kudus, Tuhan menuntun saudara kembali ke tempat tersebut. Saya mau katakan saudara-saudara, karena Tuhan ingin mengubah lembah Akor menjadi pintu pengharapan, saudara-saudara. Bahwa ada sebuah belenggu yang begitu lama yang ingin dia bebaskan dan lepaskan di dalam nama Yesus. Tahun ini saudara-saudara, jangan kaget jika saudara masih melakukan hal yang sama. Jangan kaget saudara-saudara. Karena Tuhan ingin melakukan hal yang luar biasa dari hal yang sama. The new is not always exciting, saudara-saudara. Sorry, the new is always exciting, tapi it's not always the answer. It's not always that. Hari ini biarlah ada sebuah hal baru, paradigma baru. Bukan tempat baru, tapi dari hal yang sama yang Tuhan tunjukkan. Maka itu saya ingin memberikan judulnya pas di awal. Sebenarnya same place, different story. Tapi karena saya merasa bahwa tidak ada sebuah judul yang begitu tepat, saudara-saudara, akhirnya saya kosongkan. Biar saudara yang isi sendiri, saya beri judul same blank, better blank. Same place, better story. Same event, better outcome. Same person, better result. Same work, better process. Bukan hanya berbeda, saudara-saudara, tapi lebih baik, saudara-saudara. Hari ini apakah yang saudara ingin alami di dalam kehidupanmu? Tempat apakah atau pengalaman atau orang manakah saudara-saudara yang saudara merasa ini adalah orang yang sama yang tidak bisa terhindarkan? Tapi hari ini saya ingin katakan bahwa Tuhan ingin ubah itu semua menjadi better, saudara-saudara. Bahwa Tuhan akan berkata ini akan menjadi lebih baik. Pengalamanmu akan menjadi lebih baik. Ceritamu akan menjadi lebih baik. Hasilnya akan menjadi lebih baik, saudara-saudara. Same blank. Better blank. Jika saudara diberkati dengan hari ini, dengan firman hari ini, saya undang saudara untuk posting mungkin di social media saudara. Mungkin saudara simpan di tulisan saudara. Saudara tulis apa yang menjadi personal revelation buat saudara. Same something, better something. Biarlah itu menjadi sebuah seakan-akan reminder bahwa Tuhan ingin melakukan sebuah hal yang luar biasa di dalam kehidupanmu, saudara-saudara. Saudara bisa tulis mungkin same place, better story. Same person, better relationship.
Same business, better result. Same church, better growth. Saya berdoa saudara-saudara di dalam nama Yesus, sebagaimana Tuhan mengubah pintu lembah kesusahan itu, lembah Akor menjadi pintu pengharapan, demikian juga Tuhan akan bekerja di dalam kehidupanmu. In Jesus name. Tapi saudara mungkin berkata, but pastor, lembah Akor itu hanya kejadiannya cuma sekali. Cuma sekali loh kejadiannya ditimpuk batu, tapi kenapa lukanya begitu lama? Kok gak masuk akal? Betul saudara-saudara. Seringkali kejadian yang menyesakkan kehidupan kita mungkin hanya kejadian sekali saudara-saudara. Tapi somehow gak tahu kenapa mungkin emotion kita waktu itu tidak siap. Mungkin situasi kita tidak baik saat itu. Tapi luka yang disebabkan saudara-saudara begitu dalam. Dan bahkan tidak jarang saudara-saudara, karena hanya satu kejadian lalu kita merubah dan mulai menyebut identitas kita sebagai orang yang gagal. Sebagai orang yang tidak diinginkan. Hanya karena kejadian satu kali, hanya karena ucapan satu kata yang mungkin tidak sengaja diucapkan. Tapi gak tahu kenapa hal tersebut membekas. Dan kita ambil dan kita gandengkan menjadi identitas kita. Itu we put it as a label saudara-saudara. Betul, lembah Akor hanya diucapkan sekali. Tapi pengalamannya di bangsa Israel Tuhan bawa sampai ke kitab Hosea dan Tuhan tunjukkan. Ternyata lukanya begitu dalam saudara-saudara. But again, today, hari ini, saya berdoa saudara-saudara, mungkin saudara dikecewakan, dihianati, dicurangi. Mungkin di dalam pelayanan saudara, mungkin di dalam bisnis saudara, mungkin melalui keluarga saudara. Hari ini, mari kita katakan, same room, better light. Same situation, better perspective. Same struggle saudara-saudara. Mungkin seringkali kita merasa bahwa persoalan atau masalah yang seperti ini yang tidak sanggup kita hadapi. Tapi tahun ini, hari ini mungkin saudara dihadapkan kembali dengan permasalahan yang hampir mirip. Tapi saya mau katakan same struggle, better strength saudara-saudara. Wow. Dunia berkata, adalah sebuah kegilaan untuk melakukan hal yang sama berulang-ulang kali dan mengharapkan hasil yang berbeda. Dunia berkata itu sebuah kegilaan saudara-saudara. Tapi hari ini saya mau katakan, seringkali di dalam firman Tuhan, Tuhan melakukan hal yang sama berulang kali. Tapi membawa sebuah hasil yang berbeda saudara-saudara. Dan itu dinamakan iman saudara-saudara. Karena akarnya berbeda. Kegilaan disebut karena akarnya adalah kita bersandar kepada kekuatan kita sendiri. Tapi ketika kita melakukan hal yang sama berulang-ulang kali dan mengharapkan hasil yang berbeda sehingga disebut iman saudara-saudara. Itu karena akarnya saudara-saudara. Kita sedang berharap di dalam kasih Tuhan saudara-saudara. Bahwa Tuhanlah yang berjanji dan setiap janji Dia adalah ya dan amin. Maka itu saya ingin katakan. Jangan membuat sebuah kesimpulan terlalu cepat saudara-saudara. Jangan memberikan sebuah tanda titik ketika Tuhan masih memberikan tanda koma di dalam kehidupan saudara-saudara. Jangan berhenti saudara-saudara, jangan menyerah terlalu cepat. Lakukanlah dengan sebuah pengharapan bahwa Tuhan pasti terus bekerja. Boleh kita berikan kemuliaan pada Tuhan terlebih dahulu. How good is our God, saudara-saudara. Now let me go a little bit deeper. Yang menarik saudara-saudara, saya boleh tunjukkan sekali lagi Hosea pasal 2 ayat 15 dikatakan demikian. Di sana aku akan mengembalikan kebun anggurnya kepadanya. Saya boleh tunjukkan slide yang berikutnya, karena saya ingin rubah. Ketika lembah Akor disebut sebagai lembah kesusahan, pintu pengharapan saudara-saudara, di dalam bahasa Ibraninya pengharapan itu disebut dengan kata tikva. Jadi bahasa Ibrani dari pengharapan tikva.
Sekali lagi saya bukan orang yang senang bahasa Ibrani sampai kayak gimana. Saya bukan orang pintar bahasa Ibrani saudara-saudara. Tapi nggak tahu kenapa Roh Kudus menuntun saya untuk mencari tahu pengharapan ini dalam bahasa Ibrani. Lalu saya cari tahu tikva saudara-saudara. Dan ketika saya pelajari tikva itu digunakan di dalam Alkitab Perjanjian Lama begitu banyak. Dan semuanya konsisten. Pengharapan, expectation, good things, hope gitu kan ya. Semuanya sama. Tapi ada sebuah ayat saudara-saudara yang penggunaan kata tikva ini sangat berbeda di dalam konteksnya saudara-saudara. Maksudnya di dalam tulisannya itu sangat berbeda. Yaitu di kitab Yosua, kembali lagi kitab Yosua pasal 2 ayat 18. Ini menarik saudara-saudara. Ini cerita ketika 2 orang pengintai dikirim oleh Yosua masuk ke kota Yeriko. Lalu mereka dibantu ditolong oleh seorang pelacur yang bernama Rahab saudara-saudara. Kemudian setelah diselamatkan mereka pengintai ini ingin pulang dan Rahab bertanya gitu. Apa janjimu, apa jaminannya engkau tidak akan memusnahkan keluargaku dan aku gitu. Lalu dikatakan demikian ayat 18. Sesungguhnya apabila kami memasuki negeri ini haruslah tali dari benang kirmizi. Tapi yang menarik saudara-saudara, penggunaan kata tali di sini itu menggunakan kata tikva saudara-saudara. Tali dari benang kirmizi, talinya menggunakan kata tikva. Kau ikatkan pada jendela tempat kau menurunkan kami dan ayahmu serta ibumu, saudara-saudaramu serta seluruh kaum keluargamu kau kumpulkan di rumahmu. Kenapa menarik saudara-saudara? Karena penggunaan kata tali di dalam Alkitab itu sangat banyak. Tali kemah suci, tali yang mengikat Samson, tali-tali dan tali, banyak tali pada umumnya. Tapi tahukah saudara-saudara, penggunaan kata tali di setiap ayat tersebut bukanlah kata tikva, tapi kata metar saudara-saudara. Penggunaannya sangat berbeda katanya. Bukan tikva, namun metar saudara-saudara. Hanya sekali di dalam kitab Yosua, penggunaan kata tali ini menggunakan kata tikva atau yang artinya pengharapan. Let me go deeper saudara-saudara. Karena tali yang digunakan ini bukanlah tali biasa. Dikatakan tali dari benang kirmizi saudara-saudara. Tali yang berwarna merah dari benang kirmizi. Saya akan bacakan dari kitab Yesaya pasal 1 ayat 18. Are you guys still okay? I'm gonna finish very soon. Yesaya pasal 1 ayat 18 berkata demikian. Marilah kita membicarakan hal ini firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, aku dapat menjadikannya seputih salju. Sekalipun dosamu merah seperti kesumba, aku dapat menjadikannya seputih bulu domba, saudara-saudara. Bahwa Tuhan ketika berbicara tentang pintu pengharapan, pengharapan yang dimaksud adalah pengharapan yang ada di dalam Tuhan, saudara-saudara. Pengharapan sebagaimana Dia mengubahkan rencana keselamatan melalui tali dari benang kirmizi, saudara-saudara. The crimson, the scarlet thread. Benang kirmizi saudara-saudara. Itulah pengharapan yang Tuhan maksud. Bahwa saudara dan saya, selama kita ada di dalam Tuhan, kita telah menjadi manusia baru. Izinkan saya tunjukkan 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Bahwa kita akan mempunyai better perspective, better relationship, better experience, better story. Alasannya cuma karena satu saudara-saudara. Bahwa kita ada di dalam Kristus. Kejadian yang kita alami mungkin masih sama. Orang-orang yang kita hadapi mungkin masih sama saudara-saudara. Permasalahan yang kita hadapi mungkin masih sama kurang lebih saudara-saudara. Tapi karena kita adalah ciptaan baru, maka yang baru akan datang. Kita akan menghadapi dengan pandangan yang berbeda. Dengan perspektif yang berbeda.
dengan paradigma yang berbeda, paradigma yang lebih baik, saudara-saudara. Dan saya suka, saudara-saudara, the way God is doing this. Bagaimana cara dia membawa kita menjadi lebih baik, bagaimana cara dia membawa redemption tersebut. Di ayat berikutnya di Korintus dikatakan begini, dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita. Karena Tuhan telah mendamaikan saudara dan saya, bahwa Tuhan tidak lagi memandang saudara dan saya sebagai musuh, saudara-saudara. Tuhan memandang saudara dan saya dalam satu pihak yang sama, bahwa kita dipandang sebagai anak. Dengan telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus, dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Saya mau give an emphasis over and over and over and over again. Ketika saudara dan saya didamaikan dengan Dia, Tuhan melakukannya dengan cara Dia tidak memperhitungkan saudara-saudara pelanggaran kita. Karena apa yang telah Yesus lakukan, Yesus telah tanggung semua kesalahan dan pelanggaran kita di atas kayu salib. Maka itu sebagaimana Bapa memandang Yesus sempurna, demikianlah Bapa memandang saudara dan saya sempurna, saudara-saudara. Jadi hari ini, jika saudara sedang menghadapi situasi yang sama, jika saudara sedang mengalami sebuah kegagalan, berhenti saudara-saudara untuk menghakimi diri saudara. Karena jika sang hakim yang agung saja tidak lagi menghakimi kehidupan saudara, siapakah kita yang berani berkata bahwa saya berhak memberikan sebuah keputusan akhir dalam kehidupan kita? Tuhan mau memberkati kehidupanmu. Tuhan mau saudara menikmati pernikahanmu. Tuhan mau saudara tidak lagi takut kepada lembah Akor, tapi menjadi sebuah pintu pengharapan. Saya ingin mengundang tim worship untuk naik ke atas panggung. Sembari mereka bersiap-siap, saya ingin lanjutkan saudara-saudara. Tahukah saudara-saudara bahwa konteks dari kitab Hosea itu bukan hanya berbicara mengenai keselamatan, betul, itu adalah kristologi atau hal Kristus yang ditunjukkan dari kitab Hosea. Tapi sebenarnya konteks bagaimana Tuhan menceritakan semua ini, saudara-saudara, itu menggunakan konteks pernikahan, saudara-saudara. Dan Tuhan taruh ini di dalam hati saya. Hari ini ada pernikahan-pernikahan yang mengalami begitu banyak kesulitan di hari-hari ini. Saudara masih menikah, betul. Saudara tidak cerai. Praise God for that. Tapi sebenarnya hubungan yang saudara miliki seakan-akan sudah mati, saudara-saudara. Membawa kesusahan. It troubles your heart. Tapi hari ini Tuhan ingin katakan bahwa there is mercy. There is grace. There is favor in your marriage. Jangan memberi sebuah tanda titik ketika Tuhan masih memberi tanda koma di dalam pernikahan saudara-saudara. Mungkin saudara berkata, ini bukan pernikahan saya, tapi my relationship dengan orang tua saya, dengan keluarga saya, kakak adik saya, mungkin dengan teman baik saudara, rekan saudara. But today again I want to tell you this. Don't give up. Bukan karena kekuatan kita. Bukan karena kepintaran kita. But God has redeemed you. Karena Tuhan sudah membayar tali dari benang kirmizi, saudara-saudara. Ada pengharapan, saudara-saudara. Jalan keluar yang baru, saudara-saudara, ada pengharapan. Cara yang kita lakukan mungkin masih sama, yaitu mendengarkan firman Tuhan. Cara yang kita lakukan masih sama, yaitu bersandar dan berharap kepada Tuhan, memuji dan menyembah Dia. Cara yang kita lakukan masih sama, yaitu semakin mengakar kepada kebenaran firman Tuhan. Cara yang kita lakukan masih sama, saudara-saudara. Tapi somehow God give you a different light, saudara-saudara. A better result. Caranya tidak beda,
Iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. We keep listening to the word of God. We keep holding on to His promise. But somehow, it gives you better result. It gives you better perspective.